Suaranya hilang, Ustadz. Gak ada suaranya, Ustadz. Ada kendala sinyal. Baik, karena sudah pukul 16.04, maka kita mulai saja kajian kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk bertemu kembali insyaallah dengan saya selaku MC Muhammad Abdul Aziz di kajian Ramadan Sehati, di kajian yang insyaallah yang ke-27 di malam di Ramadan ke-26 ataupun 27, yang alhamdulillah kajian kita pada sore hari ini insyaallah akan bertemakan penyaluran zakat produktif. Masya Allah, ada kajian zakat kembali yang akan diisi oleh narasumber kita yang insya Allah sudah hadir. Narasumber kita insya Allah nanti akan segera hadir, yaitu Kiai Haji Fuad Falhuddin MA, yang insya Allah akan mengisi di kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah pada sore hari ini juga akan ada tilawah yang insya Allah nanti akan saya berikan langsung kepada petugas. Untuk itu mari kita buka dulu kajian kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diingatkan kembali kepada Bapak Ibu, insya Allah nanti akan ada absensi, untuk diingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi absensi yang akan diberikan insya Allah di kolom chat oleh petugas kami kepada para panitia. Insya Allah sudah siap untuk mengirim absensi. Begitu. Kita langsung saja buka dengan tilawat Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Salim Ibrahim. Kepada Akhina Salim Ibrahim, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suaranya terdengar? Dengeran nggak suara? Terdengar. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Penyayang, tahukah kamu orang yang mendustakan anak dan tidak mendorong memberi makan orang miskin? Maka celakalah orang yang sholat
yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Dengar ya. Terima kasih kepada Akh Salim Ibrahim yang telah membacakan Al-Quran yang insya Allah dan membaca dan mendengarkannya mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah telah kita dengarkan juga tadi tilawah Al-Quran. Insya Allah karena sumber kita belum hadir, insya Allah untuk itu kita berbincang-bincang terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Ibu Siti Kaisa, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat ya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ibu dari mana Bu? Asalnya Bu? Dari mana Bu? Maaf. Tasikmalaya. Masya Allah, jauh sekali Tasikmalaya. Ya, ujung. Di ujung Bu ya? Masya Allah. Kan daerah Cipatujah. Cipatujah jauh. Alhamdulillah. Ibu, gimana Bu Ramadannya lancar Bu? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah. Gimana Bu? Selama ikut kajian Ramadan saat ini Bu, alhamdulillah banyak ilmu yang ilmu-ilmu baru Bu ya yang telah didapat Bu ya. Banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah juga semangat Bu ya dalam mengikuti. Masih ada beberapa hari lagi nih Ibu kita kajian Ramadan saat ini insya Allah. Insya Allah masih banyak ilmu-ilmu yang akan kita dapat insya Allah. Ada beberapa hari lagi ya. Ada mungkin kajian tafsir insya Allah kita masih ada 1 kali lagi insya Allah. Kemudian nanti ada penutup di penutup kajian Ramadan Sati yang insya Allah akan diisi oleh narasumber yang keren-keren insya Allah nih Bapak Ibu ya. Sampai tanggal berapa Ustaz? Insya Allah kajian kita sampai tanggal 31 ya. Kalau nggak salah ya. 31 insya Allah. Iya. Insya Allah. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dalam mengikuti kajian Ramadan saat ini ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu mohon izin saya untuk sedikit mengkonfirmasikan kembali kepada Ustadz ya. Mohon izin sebentar.
Belanja Bareng Yatim. Baik, Bapak Ibu, sembari menunggu narasumber kita hadir, silakan disimak. Berikut adalah program-program yang telah dilaksanakan oleh Zakat Sukses. Silakan disimak terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Dalam rangka menyambut Hari Idul Fitri yang telah menghitung hari, Zakat Sukses menyelenggarakan program Belanja Bareng Yatim. Program ini bertujuan agar para yatim dapat merasakan momentum kebahagiaan seperti yang kita rasakan pada Hari Raya Idul Fitri. Total, sebanyak 30 yatim dari berbagai wilayah kecamatan di Kota Depok yang mengikuti program ini. Para yatim pun merasa senang karena mereka dapat memilih pakaian yang mereka inginkan. Dengan adanya program Belanja Bareng Yatim, diharapkan dapat memenuhi keinginan anak yatim yang selama ini belum terpenuhi. Mari satukan hati untuk berbagi di bulan suci ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah hadir narasumber kita Ustadz Fuad Falahuddin yang insya Allah akan mengisi kajian kita pada sore hari ini. Dan diharapkan Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, jika tidak ada halangan mungkin bisa mengaktifkan kamera, dan diharapkan Bapak Ibu agar ilmunya tetap nempel di otak kita bersama-sama, nampaknya bisa kita catat nih, Masya Allah. Terima kasih Bu Nuning dan Ibu Siti Aisyah yang telah mengaktifkan kamera. Baik, mohon izin. Baik, insya Allah akan saya berikan langsung kepada narasumber, kepada Ustadz Fuad Falahuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah wa sadaqa Rasulullah. Pemirsa yang saya muliakan, pertama kali kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur segala pujian milik Allah yang sampai hari ini di bulan suci tanggal 26 Ramadan
kita masih diberi umur, diberi sehat, kuat, sehingga bisa melakukan ibadah dengan baik dan aktivitas lainnya. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, termasuk kita semua, setelah dan berikutnya. Kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian sore ini tentang zakat produktif, ya, sebagai usaha untuk pemberdayaan umat, ya. Sebagaimana kita ketahui, zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga, ya. Setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang bahkan dalam Al-Quran digandengkan, ya, dengan sholat waqimus sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Ini sepertinya mewakili sholat kita. Jadi sholat diawali dengan takbir, membesarkan Allah, dan akhiri dengan salam, kedamaian, kesejahteraan untuk lingkungan. Nah, jadi intinya salam, kesejahteraan, dan zakat ini salah satu wujud nyatanya. Karena itu judulnya adalah zakat produktif dan pemberdayaan umat. Nah, kita ketahui, ya, zakat ini merupakan ibadah, ya, maliyah ijtimaiyah. Ya. Jadi di dalam ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan, kemasyarakatan, dan merupakan jalan salah satu dari, maaf ini tadi di slide-nya. Yang mempunyai status dan fungsi yang penting, ya, dalam masyarakat Islam. Ring-ringkan. Ya, itu di slide besarnya itu. Ya. Jadi zakat kita nggak usah definisinya dari segi bahasa maupun istilahnya, tapi esensinya adalah ibadah maliyah ijtimaiyah. Ya, terkait dengan darah umat dan ekonomi umat, ya. Di mana apalagi di negeri kita ini, ya, kemarin kasus COVID apalagi, ya, banyak yang kemudian kena PHK, yang sudah tidak berdaya sama sekali ketika kena PHK dan lain-lain, banyak yang alih usaha, apa yang bisa dan seterusnya. Termasuk yang memang juga yang punya usaha juga ibaratnya terdampak juga. Karena itu zakat ini ada dua bentuk, ya, di dalam konteks penyaluran. Ada yang sifatnya konsumtif, ya. Memang, ya, ada orang yang butuh ibarat kayak BLT, ya, yang langsung memang dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok, baik pangan maupun mungkin sandang, ya, yang memang sangat lemah sekali, sehingga
pendistribusian zakat ini bersifat konsumtif ya. Tapi di sisi lain ya, kalau itu mungkin ada orang yang seperti itu memang ada, tapi juga harus ada zakat dalam pengertian untuk memberdayakan. Ya, kalau tadi untuk menolong yang konsumtif itu kondisi darurat itu, darurat jangka pendek. Ya. Tapi darurat jangka panjang, ya, ini harus kita usahakan bagaimana fuqara masakin atau mustahik itu bisa berdaya. Makanya perlu diberdayakan dengan apa? Salah satunya disebut dengan zakat produktif. Artinya ibaratnya menolong untuk mampu ya berdikari ya sehingga bahkan nanti menjadi muzaki, menjadi munfik dalam jangka panjang. Ya. Jadi apa itu? Tadi yang pertama zakat sebagai pembersih ya, yang kedua sebagai solusi masalah sosial. Kita tadi sudah lewat. Nah, zakat produktif ini ya tadi. Jadi ibaratnya perintah di dalam Al-Qur'an wa anfiqu mimma razaqnakum. Perintah berinfak ya. Itu sebenarnya secara tersirat juga perintah untuk menjadi munfik ya, untuk menjadi muzaki. Nah, makanya kalau yang pertama konsumtif itu darurat jangka pendek ibaratnya. Ya, memang ada orang yang seperti itu. Tapi yang kedua zakat produktif itu ibaratnya mencakap darurat jangka panjang. Jadi keberlangsungan para mustahik itu supaya bisa meningkat menjadi muzaki atau munfik. Nah, makanya bagaimana penyaluran zakat produktif ini? Ya, ini perlu pemahaman dan teknis-teknis yang mungkin perlu lebih jauh lagi. Nah, sekarang masalah kemiskinan. Ya, zakat itu salah satu solusi. Ya. Jadi kita ingat dulu ada namanya kemiskinan struktural, ada kemiskinan kultural. Jadi ada struktur kekuatan atau kebijakan ekonomi yang menjadi orang itu miskin, nggak berdaya. Ini kaitannya dengan negara, kebijakan ekonomi negara. Tapi ada kemiskinan kultural yang ibaratnya memang tidak berdaya secara secara kemustahikannya itu. Jadi miskin itu ada yang karena kondisi membuat orang yang mampu jadi miskin, ada yang memang miskin kultural, keterbatasan tidak bisa merubah ya. Karena keterbatasan itu nasibnya untuk meningkat menjadi munfik. Nah, makanya terkait dengan ini zakat sangat berfungsi penting untuk mengentaskan kemiskinan, untuk meningkatkan para mustahik ya, baik fuqara maupun masakin, untuk menjadi dalam jangka panjang meningkat menjadi munfik atau muzaki. Nah, sifat mustahik ini ada dua di sini. Yang penting ini. Ada mustahik yang namanya no usaha lah. Ada orang yang pengen mampu tapi nggak punya usaha. Dia memang lemah tapi pengen usaha, nggak punya usaha. Ini diperlukan pembinaan. Jadi dikasih ilmunya di samping tentu modalnya. Banyak orang seperti ini banyak. Ibaratnya dari nol mau usaha apa, ya kan? Tentu kita nggak bisa gampang kemudian
memberikan modal tanpa ada pendampingan yang lebih maksimal. Pendampingan dalam kaitannya dengan usaha apa, kemudian ada dikasih bekal ilmunya. Nah, kemudian sekaligus dikasih modal dari harta zakat tadi. Nah, ini banyak juga yang seperti ini. Jadi mau usaha apa, dia punya usaha. Dia harus dikaji tentang kapasitas dia, keilmuan apa yang dia kira-kira mampu dan minat. Kalau minat tapi nggak ada kemampuan atau kemampuan nggak ada minat, itu ada namanya capability dan juga ada minat, semangat. Termasuk juga lingkungan yang memungkinkan untuk usaha, satu jenis usaha. Ini perlu ibaratnya pelatihan khusus ini. Ada analisis SWOT-nya. Ada kekuatan apa, peluang apa, dan seterusnya. Kemudian tentu dari harta zakat itu operasionalnya, tapi harus didampingi dengan tadi pendampingan yang maksimal dari segi keilmuannya, keterampilannya, termasuk analisis lainnya. Ini mustahik yang no usaha, belum ada usaha sama sekali. Yang tipe pertama ini tentu kalau bisa kita wujudkan ya berarti luar biasa ini. Karena memang lebih berat ya. Karena harus mendampingi dari segi teknis dan keilmuannya dan lain-lain. Ada yang kedua yang sudah punya usaha. Mustahik yang berusaha tapi memang posisinya lemah. Ini juga zakat produktif sangat penting di sini juga. Bagaimana meningkatkan usahanya. Ya. Bagaimana meningkatkan usahanya yang sudah dijalankan itu. Tentu di sini juga di dua-duanya diberikan pengetahuan tentang pentingnya amanah. Nah, zakat produktif ini kan setelah digulirkan atau diberikan itu diharapkan dalam konteks edukasi para mustahik yang menerima ini, baik yang no usaha maupun yang sudah punya usaha, ini harus mengembalikan ya, sebagai edukasi. Dalam konteks dia juga infak, belajar infak. Jadi ibaratnya kredit tapi sebetulnya dia sudah mulai berinfak dengan supaya semangat dan nanti bisa digulirkan kepada yang lain. Jadi ini kalau mampu luar biasa ini, termasuk tadi untuk mengentaskan kemiskinan. Karena sesungguhnya tadi kemiskinan itu ya ada beberapa faktor ya. Jadi ada faktor memang tidak ada semangat, mental di bawah ibaratnya. Makanya perlu di-update mentalnya. Sama dengan ya misalnya kayak anak yatim ya. Itu sebetulnya sama dengan yang penting itu justru menjaga mentalnya supaya tidak menjadi mental tangan di bawah. Ya, mental tangan di atas. Jadi bukan hanya santunan misalnya itu, tapi bagaimana menjaga dan meningkatkan mental supaya menjadi dibantu, tapi dalam konteks pembelajaran untuk menjadi mental aliyatul ulya, tangan di atas. Sama dengan konteks ini, punya dengan zakat produktif kepada mustahik ini. Makanya saya katakan tadi ada pendampingan maksimal termasuk dari update mental usaha
mental pengusaha lah. Di mental pengusaha, mental muzaki, mental munfik, ini perlu ditanamkan sehingga ketika dia mendapatkan guliran zakat produktif ini, dia bisa punya kewajiban untuk mengembalikan, tapi dalam konteks termasuk untuk memperbaiki mental yang muzaki, mental munfik. Jadi mengembalikan juga sekaligus pembelajaran untuk menjadi muzaki. Tetapi ini kan kaitannya nanti teknis ya. Jadi ada aturan istilahnya wajib ya, mungkin per bulan berapa, tapi konteksnya disemangati itu adalah sebagai munfik ya. Jadi yang kedua ini mustahik yang sudah punya usaha. Nah, ini perlu kita kaji ya. Jadi menggulirkan dana ini juga perlu kita adakan, misalnya yang sudah punya warung, punya jualan apa ya. Bisa kalau dalam satu komunitas bisa dikumpulkan, bisa diberi semacam pengarahan, semacam ilmu, baik terkait dengan ilmu ekonominya maupun ilmu syariatnya, termasuk ilmu psikologisnya ya, untuk menjadi manusia yang lebih bermartabat ya. Dengan digulirkan ini nanti bisa mengembalikan dalam konteks dia seakan-akan sudah menjadi muzaki, supaya nanti hasil pengembalian juga digulirkan ke tempat yang lain. Ini memang membutuhkan pendampingan yang intensif lah. Jadi bukan hanya ibaratnya ngasih modal ya, tapi perlu ada pendampingan, ada semacam partnership ya, ada kerjasama. Jadi perlu ekstra memang di sini. Kalau zakat konsumtif kan pokoknya diserahkan selesai. Kalau zakat produktif ini nggak bisa. Harus kita betul-betul berusaha untuk mengentaskan bukan hanya dari permodalan, tapi dari kemampuan usahanya. Ini perlu ada pelatihan, ada semacam update tentang apa yang sudah diusahakan, dan analisis rewardnya dan seterusnya. Oke. Kemudian pada intinya adalah zakat produktif ini merupakan solusi sebetulnya. Solusi terbaik dari ajaran kita ini untuk semuanya bisa menjadi muzaki, munfik ya. Yang tentu semuanya atas izin Allah. Ada aja orang yang karena sesuatu hal kemudian membutuhkan pertolongan, menjadi fuqara, menjadi masakin ya. Tetapi seiring dengan itu, maka usaha zakat produktif ini salah satu solusi ya. Salah satu solusi di dalam mengentaskan masalah terkait dengan ekonomi masyarakat, ekonomi umat ya. Jadi intinya seperti itu. Pada intinya adalah memang zakat produktif itu perlu ada dua hal ya. Yang pertama tentang keilmuan dan keterampilan. Ini perlu ahli dari pihak mungkin zakat sukses atau lembaga apapun untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan. Jadi perlu ada semacam namanya kayak PLK lah, latihan kerja atau latihan usaha, PLU ya, balai latihan usaha. Di situ perlu ada ilmu dan nanti dilihat mungkin masing-masing peserta ini di mana tinggal, potensinya kayak apa, minatnya kayak apa, kemampuannya kayak apa. Kemudian baru kita secara finansial kita kucurkan dengan syarat-syarat tertentu supaya amanah dan seterusnya. Jadi
sebelum kita lepaskan zakat ini memang perlu ada tadi. Jadi ibaratnya ilmu memancing lah. Kasih pancing dan ilmunya. Jadi zakat produktif dalam bentuk dana pancingan, tapi ilmu mancingnya harus dikasih tahu, dibantu. Makanya termasuk juga orangnya secara psikologisnya, mentalnya itu. Karena mental ini penting sekali, mental kemandirian, ya. Mental merdeka untuk hidup mandiri. Ini penting sekali. Dan ketika mental udah kokoh, jatuh bangun dalam usaha tentu ada kan. Kalau udah mental pengusaha, ya justru itu menjadi pemicu ya untuk semakin semangat. Jadi mental pengusaha itu. Dan pengusaha itu semua nggak ada langsung sukses. Tentu ada jatuh bangun, itulah pelajaran. Makanya perlu pendampingan semua dari mustaqi yang 2 tipe tadi, ya. Perlu pendampingan, perlu semacam monitoring ya juga, termasuk pemecahan masalah. Makanya perlu ada sebelumnya semua tadi saya katakan semacam ada tali latihan usaha. Ya. Mungkin itu sementara. Ya. Halo? Ya. Suara Anda terdengar? Ya. Terdengar ya, alhamdulillah. Baik, jazakumullah khair Ustadz Fuad Falahuddin yang telah menyampaikan manfaat yang sangat luar biasa mengenai zakat produktif dan penyalurannya. Silahkan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, silahkan mungkin bisa di kolom chat ataupun dinyalakan langsung saja mic-nya. Nampaknya sudah ada dari pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Dari Bu Nuning Yulianingsih. Terima kasih Bu Nuning telah bertanya. Izin saya bacakan pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz, kalau zakat boleh diberikan kepada orang tua atau saudara sendiri yang memang membutuhkan? Nah, jadi bagaimana Ustadz? Apakah boleh langsung disalurkan kepada keluarga gitu Ustadz? Ya, boleh, tentu boleh. Karena kalau keluarga saudara itu terkait dengan asnaf yang ada di dalam Al-Quran itu ya sangat bagus malahan. Orang yang kerabat yang fuqara masakin ya, itu lebih istilahnya boleh-boleh saja, bahkan bagus. Termasuk kita sedekah kepada saudara yang sangat membutuhkan. Kalau semua keluarga itu memperhatikan saudaranya, maka akan selesai masalah. Gitu. Ya, gitu. Baik. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Nuning Yulianingsih. Terjawab Bu, alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan yang ingin bertanya kembali, dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang ingin bertanya silahkan, dipersilahkan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nampaknya sudah pada paham nih Pak Ustaz mengenai zakat produktif, insya Allah. Tidak ada pertanyaan berarti tandanya paham. Alhamdulillah apa yang masih ada. Alhamdulillah dari Bu Siti Ngaisah nih. Pertanyaan yang sangat luar biasa nih. Alhamdulillah. Ustaz, mohon izin. Bagaimana kalau PNS ingin mengeluarkan zakatnya sementara gaji minimal tapi ingin mengeluarkannya? Begitu Ibu ya? Gajinya min. Oh, ya. Gajinya min. Ya, gajinya min. Ya. Tapi jadi, ingin kan gitu kan banyak Ustaz. Ya. Oh ya. Padahal Ustaz. Ada kewajiban dalam zakat itu kan ada aturannya, ada nisab ya. Nisab ya. Itu wajib maksudnya. Kalau enggak dosa kan. Kalau misalnya gaji PNS per bulan berapa kali 12 bulan 1 tahun
jumlahnya kalau sudah nisab berapa? Nisab emasnya kurang lebih mungkin sekarang mungkin berapa ya harga emas itu? Ya, ada nisabnya lah. Ya. Harga emas kalau sudah memenuhi nisab itu wajib. Tapi kalau belum nisab, ya belum sampai misalnya apa itu sampai target untuk diwajibkan itu nggak wajib. Jadi di sini secara hukum wajib dan tidak wajib. Jadi kalau sudah nisab itu wajib zakat ya, kalau nggak bisa. Tapi kalau belum sampai nisab dia mengeluarkan, ya berarti kan nggak wajib ya sebenarnya ya. Itu termasuk terkait dengan istilahnya infak itu sedekah itu. Karena setelah zakat dia belum wajib ya. Jadi dia mengeluarkan nggak apa-apa. Tapi dalam bentuk berarti semacam infak ada ini seperti kasus di kampus UMJ ya. Saya ngajar di sana juga kan setiap bulan dipotong untuk zakat istilahnya. Tapi ada karyawan yang belum sampai nisab. Ya ini infak ini. Tapi harus diminta ridhonya karena belum wajib. Nah, gitu. Harus diminta ridhonya karena dia belum wajib. Jadi ini aturannya begitu. Kalau wajib nggak harus diminta ridhonya, itu kewajiban itu kan. Tapi kalau dihitung 1 tahun mungkin belum sampai batas kewajiban, harus dikasih tahu ridhonya bahwa itu bukan zakat berarti, tapi infak. Mungkin begitu. Ya. Jazakumullah khair Ustaz. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Aisyah. Terjawab Bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi? Kembali. Alhamdulillah. Masih ada 2 pertanyaan lagi Ustaz, di kolom chat, mungkin izin saya bacakan. Dari Bu Sri Mulyani. Ustadz, jika ada yang benar-benar tidak bisa membayar zakat, lalu kita beri dan ia bayar dengan uang, itu bagaimana Ustadz? Atau ada solusi lain? Fadhal Ustadz. Gimana? Ulang? Orang nggak mampu. Jika tidak bisa benar-benar bayar nih Ustadz, bayar zakat, lalu kita beri. Zakat apa? Dan iya. Zakat apa? Zakat fitrah maksudnya kali ya, gitu. Iya mungkin Ustadz. Dan ia bayar dengan. Silakan Ibu Sri Mulyani, mungkin bisa dipertanyakan, dijelaskan terlebih dahulu pertanyaannya, karena saya juga kurang paham. Ya maaf, ini sambil aktivitas Ustaz. Iya, betul Ibu Sri. Tadi saya kasih foto tapi fotonya nggak kelihatan, maaf. Jadi dia tuh kondisinya benar-benar nggak bisa, nggak punya lah ya untuk bayar zakat fitrah gitu kondisinya. Nah kan harus bayar ya, harus bayar zakat fitrah sehingga jadi kita bingung juga, akhirnya kita kasih dulu nih dia untuk bayar itu gitu, untuk bayar zakatnya gitu. Boleh atau enggak, atau mungkin ada solusi lain gitu. Dikasih atau dipinjamin maksudnya? Kalau dikasih nggak ada masalah. Enggak, bukan dipinjamin, artinya ya kita cari solusi supaya dia bisa bayar. Jadi bayar zakat fitrah itu kan wajib bagi setiap orang yang dia waktu itu punya kemampuan dalam hari itu untuk hidup. Ya, punya kemampuan. Jadi kalau itu pun ada syaratnya kan tadi. Misalnya walaupun setiap orang anak kecil ya, tapi hari itu ada untuk dibayarkan. Ya. Itu wajib ya siapapun gitu ya. Nah, kalau misalnya dia tentu pengen ya, tapi nggak ada kemampuan, dikasih orang berarti dia mampu kan, itu bisa sah. Boleh saja ada orang yang peduli ya, ngasih dia untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Ya itu namanya akhirnya jadi mampu, sama dengan orang haji. Orang haji itu bagi yang mampu, tapi ada orang kaya ngasih untuk haji, ya dia jadi haji bukan, gitu. Ya kan? Karena haji man istata'a ilaihi sabila. Misalnya nggak mampu untuk haji, tapi ada orang yang ngasih untuk haji, ya boleh aja, bagus saja. Itu amal orang yang memberi, dan dia menggugurkan kewajiban saudaranya, membantu untuk mampu. Itu boleh. Solusi bagus. Kalau syukur-syukur masih ada hubungan kerabat, berarti bagus lagi. Ya, mungkin begitu. Kalau nggak ada sama sekali ya nggak wajib, jadi kalau nggak ada sama sekali.
Tapi ada orang yang membantu menjadi mampu untuk sementara. Itu boleh. Jadi itu solusi salah satunya dari saudara. Jadi di dalam hadis ya, ana fi aunil abdi, saya akan menolong orang kalau orang itu menolong saudaranya. Jadi yang menolong juga mungkin nanti mendapatkan keberkahan pertolongan dari Allah. Ya. Apalagi menolong dalam masalah yang wajib ya, itu bagus sekali ya, kaitannya dengan hak Allah ya. Jadi itu salah satu solusi yang baik. Mungkin begitu. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz Fuad Falakuddin atas jawabannya. Gimana Bu Sri? Terjawab Bu ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sri telah bertanya. Masih banyak Ustaz, nampaknya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Mungkin akan saya bacakan lagi. Ini dari Mbak Citra Oktaria. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Ustaz, kalau perhiasan yang jarang-jarang dipakai, apakah tetap harus mengeluarkan zakat? Dan satu lagi Ustaz, kalau pemahaman saya tidak salah, zakat produktif itu sepertinya lebih efektif atau efektif kalau dikelola lembaga zakat ya Ustaz. Tapi sekarang lebih banyak yang mengeluarkan zakat masing-masing. Bagaimana kondisi seperti ini Ustaz? Fadal Ustaz. Ya. Ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama apa tadi? Saya lupa. Tentang perhiasan yang jarang-jarang dipakai, apa itu masih wajib? Ya. Jadi yang wajib di zakat itu kan perhiasan yang jarang dipakai, termasuk nggak dipakai. Nah, pengertian jarang tuh nggak dipakai. Jadi tapi itu juga harus sesuai dengan tadi atas nisabnya. Jadi yang kalau yang dipakai, yang usia biasa dipakai itu nggak diwajibkan zakat emas ya. Tapi yang jarang dipakai atau tidak difungsikan sama dengan disimpan kan. Itu kalau sudah sampai nisab ya wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah sampai nisab ya 4 gram kan nisabnya ada. Ya. Jadi begitu. Cara yang dipakai ditimbang kalau sudah nisab ya wajib dikeluarkan zakatnya. Yang biasa dipakai nggak usah dizakati. Jadi ada kewajaran di situ. Masa orang pakai 1 kilo di mana? yang wajar umum dipakai itu kekuatan anting berapa, gelang berapa, kalung berapa kan. Nanti untuk menghindari zakat dipakai semua gitu. Itu nggak wajar. Ya, cara yang nggak dipakai, jadi dikurangi dari yang kita biasa wajar pakai. Kalau itu ditimbang sampai nisab, itu wajib dizakati setelah 1 tahun dan nisabnya capai ya, berapa gram ya, 80 berapa gram emas ya. Berarti, Afwan Ustaz, berarti semua perhiasan yang kita punya itu ditimbang, kemudian dikurangi dengan yang rutin sering kita pakai, misalnya kan cincin kan lebih sering dipakai. Iya. Gitu ya Ustaz ya. Berarti memang harus semuanya dihitung dulu. Kalau memang sampai 80 gram, enggak, tapi harus dikurangi dulu baru 80 gram gitu Ustaz ya. Sisanya gitu ya Ustaz ya. Jadi yang biasa dipakai berapa? Ya, yang wajar ya. Iya. Biasanya kan cincin gitu. Yang biasa dipakai bener lah, yang wajar lah. Kalung berapa, anting berapa. Nah, sisanya itu walau dalam bentuk perhiasan nggak dipakai ya, itu kalau sudah 1 tahun dan ada nisabnya, batasnya sampai itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Gitu. Nisab sisa perhiasan itu 80 gram ya Ustadz ya? Ya, kurang lebih berapa itu? Ya 80 graman lah. 84 atau 85 sekitar itu. Iya, makasih Ustadz. Ya, yang untuk pertanyaan keduanya Ustaz, tentang zakat produktif lebih efektif jika disalurkan melalui lembaga zakat, tapi saat ini banyak yang membayarnya tuh masing-masing gitu, nafsi-nafsi gitu. Gimana Ustaz? Tanggapan Ustaz? Ya. Yang bagus sebenarnya melalui lembaga, karena tadi saya katakan perlu ada edukasi di situ. Jadi kalau bisa ada semacam BLU ya, Balai Latihan Usaha istilahnya. Ya. Bukan hanya masing-masing, tapi ada berapa orang sehingga ada semangat, namanya secara psikologis itu kebersamaan, di situ akan ada semangatnya. Kemudian kontrolnya juga lebih jelas ya. Kalau pribadi ya tentu kesempatan untuk ngontrol dan lain-lain untuk memberikan ilmu mungkin enggak seperti itu ya.
Bagus Jadi ke kurang lembaga. efektif. Bagus ke lembaga. Ya, ke lembaga itu lebih bagus, dan lembaga punya, tadi saya katakan, lembaga memberikan, bukan memberikan, kalau perlu ada semacam memberikan ilmunya dulu. Nah, tadi baik Ilmuwan. yang ilmu usaha lah. Jadi kecuali mungkin yang sudah punya usaha, tapi itu juga kalau pribadi akan ada terbatas kan, ya. Walaupun itu boleh-boleh saja, tapi nggak kurang efektif. Ya. Efektifnya lembaga, makanya lembaga ini harus aktif, ya. Istilahnya semacam ada balai latihan usaha, ilmu mancingnya lah, dan di situ ada semangat mengupdate semangat psikologisnya. Kan nggak gampang orang untuk membuat mental pengusaha itu. Nah, itu yang penting mentalnya dulu kan. Mental pengusaha itu yang perlu ditanamkan. Baik dari segi agama, ya, bahwa berdagang itu termasuk mulia dan seterusnya, ya. Menjadi orang yang bisa tangan di atas tuh harus diusahakan menjadi orang yang mulia dan seterusnya, itu kan nggak gampang. Merubah mental. Dan kemudian ilmunya. Ya, ilmunya termasuk ilmu praktis lah. Ya, kalau lihat orangnya tingkat bawah, ilmu yang mungkin mudah untuk bisa diamalkan kayak apa, nah baru kemudian ibaratnya ada syarat-syarat itu baru digulirkan uang zakatnya, kira-kira gitulah. Tapi kalau tiba dikasih aja ya nggak jalan nanti, ya kan? Makanya ada ikatan ibaratnya. Makanya ada yang kemudian berbasic apa ini, untuk zakat produk ini ada berbasic masjid, misalnya majlis taklim atau musola, ada keterikatan di situ. Nah itu akan lebih bagus kalau kita sama dengan masjid-masjid, nanti jamaah yang mungkin butuh bantuan seperti itu, ya bisa digulirkan. Jadi ada kerjasama itu, berbasik masjid atau berbasik musola, nanti kaitannya dengan jamaahnya yang perlu kita tolong untuk dientaskan dari masalah ekonominya itu, diberdayakan, mungkin gitu. Nah itu bagus. Itu mungkin belum ada ya. Jadi perlu semacam kerjasama dengan basicnya apa basicnya itu. Jadi kalau masjid lebih mudah sebetulnya. Jadi semangat untuk syiar masjidnya juga, jamaahnya juga bisa berdaya, bisa menarik itu kalau bisa itu. Dulu ada semacam di Bengkulu itu yang aktif jamaah 40 hari, apa aja yang akan dikasih hadiah apa lah. Mungkin ini contoh-contoh aja. Tapi itu kan langsung konsumtif itu. Nah, kita termasuk memberdayakan ilmu, tapi juga semangat agamanya bisa meningkat itu. Jadi itu luar biasa kalau bisa. Jadi lewat kerjasama lembaga dengan lembaga, apakah masjid atau majlis taklim atau apapun, itu akan lebih efektif itu istilahnya. Dalam skala yang lebih besar jadi istilahnya. Begitu. Mungkin begitu. Tanya lagi boleh Ustaz? Ya. Ada tidak maksudnya contoh dari mungkin para Rasulullah atau para sahabat yang menerapkan sistem zakat produktif secara tadi melalui bersama-sama gitu Ustaz mungkin. Jadi bisa untuk meyakinkan, karena mungkin ada juga pemahaman dari teman-teman kita gitu atau mungkin tetangga-tetangga gitu ya, yang mereka masih memilih untuk itu gitu, untuk masing-masing gitu, karena itu lebih efektif kalau menurut mereka gitu. Jadi untuk lebih menguatkan gitu mungkin Ustaz ya. Ya, jadi dulu para sahabat ketika hijrah ke Madinah itu ada masalah kan ekonomi. Karena mereka meninggalkan kekayaan di Mekah, Al-Muhajirin terutama kan. Hanya waktu itu kemudian salah satu Abdurrahman bin Auf ya, itu menanyakan di mana ada pasar, ada apa. Kemudian dari situlah ada yang ngasih modal ibaratnya lah, ya kan. Waktu itu kan saling tolong menolong ya, belum terlembagakan. Jadi mungkin bisa istilahnya di bawah izin Nabi, ada yang ngasih modal dipinjamkan. Jadi kemudian berjalan dengan modal itu. Tapi ada mental tadi, mental mandiri, mental usaha itu yang penting sebetulnya. Sehingga masalah dananya ada waktu itu ibaratnya orang-orang yang memang dermawan menjamin modal.
Nah, zakat waktu itu masih banyak dipakai untuk perjuangan Islam. Karena zakat itu fungsinya kalau kita kayak pajak istilahnya. Jadi untuk perjuangan. Ketika di Madinah itu 10 tahun itu namanya era militer. Diperangi, jadi masih zakat itu untuk hal-hal yang lebih krusial waktu itu. Ya, walaupun juga tentu yang fuqara masakin ya, tapi pemanfaatannya lebih banyak untuk perjuangan waktu itu. Jadi lihat kondisinya waktu itu. Makanya untuk perang ya, fisabilillah, pengertian jihad fisabilillah juga perang waktu itu istilahnya. Beda dengan sekarang, kondisinya sudah berubah, sudah berbeda lah kondisinya. Jadi istilahnya uang zakat waktu itu ya betul-betul untuk menghidupi Islam dan umat Islam dalam konteks yang mungkin ada konsumtif, ada untuk perjuangan dan lain-lain. Begitu. Jadi ada orang dermawan yang memang mentalnya mental dermawan ya, karena didikan Nabi, mereka secara pribadi si modal, kemudian berusaha dan dikembalikan lagi. Tidak, mental itu loh, pertama mental pengusaha lah, mental dermawan, mental di atas munfik itu. Jadi mereka pinjam pun untuk memperbaiki kondisinya untuk bisa sama-sama menjadi muzaki, menjadi munfik gitu. Mungkin begitu. Jadi Islam itu ajarannya ibaratnya kita nggak bisa literalis ya, lihat kondisi dan situasi. Jadi sekarang kan ada aliran literalis. Waktu itu nggak ada, mungkin nggak ada. Nah, itu namanya aliran literalis, itu nggak betul cara pemahaman seperti itu. Sama dengan nggak ada beras di sana, nggak boleh zakat beras. Tapi ada kondisinya, harus dilihat kondisinya. Mungkin begitu, ya. Perlu dipahamkan itu istilahnya. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Halo. Baik, jazakumullah khair Ustaz Fuad atas jawabannya dari Mbak Citra. Terjawab ya Mbak? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khair. Jazakumullah. Masih ada satu lagi pertanyaan nih Ustaz. Insya Allah akan saya bacakan lagi. Sebentar. Baik, dari Mbak Ciptia Nurlela. Ustadz, jika seseorang mendapatkan gaji bulanan, bagaimana jika zakatnya langsung dikeluarkan per bulan? Bolehkah? Karena salah satu syarat zakat adalah haul. Bagaimana, Ustadz? Apakah boleh dikeluarkannya per bulan, Ustadz? Ya. Jadi ini siapa yang dilakukan di kampus saya itu ya. Jadi bisa saja. Asal nanti dihitung tadi, 1 tahun sudah sesuai nisabnya. Nah, dia bisa keluarkan tiap bulan langsung dipotong. Ya, 2,5%. Bisa begitu. Kalau dihitung penghasilan per bulan selama 1 tahun sudah mencapai nisab. Bisa dikeluarkan setiap dapat itu. Nah, tadi ya. Itu sama dilakukan di kampus UMC, saya ngajar di sana begitu. Dipotong gaji zakat sekian, tinggal terima gajinya sekian. Boleh ada. Berarti dikeluarkan langsung boleh, Ustaz ya? Boleh. Boleh. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Adakah pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Masih ada waktu insya Allah. Silakan, yang ingin ditanyakan ada lagi? Jika tidak ada, mungkin kita akhiri aja ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Kajian saat ini hari ini sangat luar biasa, banyak sekali penanya mengenai zakat, dan diingatkan lagi kepada Bapak Ibu jika ingin menyalurkan zakat silahkan disalurkan ke Zakat Sukses, bisa melalui amil-amil yang insya Allah bisa langsung, jika sudah masuk ke grup Ramadan Sehati silahkan di-chat amil-amil zakat yang telah ada di grup WA, ataupun bisa melalui web dari Zakat Sukses, silakan. Dan alhamdulillah kajian sore hari ini mengenai kajian zakat produktif dan penyalurannya alhamdulillah telah usai, telah di ujung acara. Terima kasih kepada Ustaz Fuad Falahuddin atas penyampaian materinya sangat luar biasa, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyimak dengan baik dan bertanya. Insyaallah
menambah khazanah keilmuan kita mengenai zakat, insyaallah, amin. Untuk itu, sebelum saya tutup, silahkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan berdokumentasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengaktifkan kamera. Dan diingatkan lagi, sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi absensi yang telah ada di kolom chat, silahkan. Begitu, silahkan diisi terlebih dahulu jika belum, sebelum saya dokumentasikan. Baik, kepada admin, silahkan bisa di screenshot. Baik, ada berapa? Silakan. Oke, baik ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, Kak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengaktifkan kamera dan telah hadir di kajian zakat pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada Ustadz Fuad telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai zakat produktif. Diingatkan lagi untuk kajian esok hari, yaitu ada lanjutan dari serial tafsir juz 29 surat Al-Mulk dan surat Al-Haqqah. Insyaallah akan diisi oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Suwanto LCMPDI. Insyaallah. Untuk itu Bapak dan Ibu silakan hadir esok hari untuk kita belajar kembali mengenai serial tafsir juz 29 surat Al-Mulk dan Al-Haqqah. Mungkin itu aja dari saya. Selaku MC Muhammad Abdul Aziz undur diri. Kita tutup kajian sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Saya Muhammad Abdul Aziz undur diri. Ada Taufik Sekolah di Al Hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair, panitia dan Ustadz. Ya, terima kasih. Izin juga ya. Ya, Ustadz, fadal. Jazakallahu khair, Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, fadal.